kehidupan yang sudah berliut lama selama ratusan tahun di tanah ini. Timah bukan hanya sekedar mineral, tapi juga nadi ekonomi bagi negeri Laskar Pelangi. Saya Serliana Fafabila akan mengajak Anda untuk melihat praktik penambangan berkelanjutan yang tidak hanya concern pada proses pertambangan, tetapi juga pasca tambang yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dari tanah Bangka Belitung, mengalir logam berharga yang menghidupi industri dunia. Di balik 17% cadangan timah global yang disimpan di Indonesia, provinsi ini berdiri sebagai jantung yang terus memompa nadi produksi. Setiap tahun, tak kurang dari 70.000 ton timah digali dari perut bumi, mengukuhkan Indonesia sebagai raksasa yang berdiri tegak di peta pertimahan dunia. Dari hamparan pasir putih Bangka Belitung, timah tak hanya mengkilap di dasar bumi, tapi juga di atas kertas neraca perdagangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekspor timah menyumbang lebih dari 65% total ekspor Provinsi Bangka Belitung, dengan nilai mencapai lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat hanya dalam 1 bulan. Di balik kilau itu, PT Timah Tbk berdiri sebagai raksasa yang tak sekedar menambang, tapi juga menghidupkan. Sepanjang tahun 2024, perusahaan plat merah ini melesat mencetak laba bersih sebesar 1,19 triliun, naik 364% secara tahunan. Bak roket yang melesat dari dasar tambang ke langit prestasi. Tapi, timah tak hanya menyetor angka ke kas negara. Di tanah yang dikenal sebagai bumi Laskar Pelangi, kehadirannya jadi suluh harapan bagi masyarakat sekitar. Melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau PPM, Timah membangun bukan cuma tambang, tetapi juga mimpi dan masa depan, memberdayakan warga, menggerakkan UMKM, dan menyemai perubahan dari akar rumput. Sejalan dengan pengelolaan timah, PT Timah Tbk juga aktif dalam program pemberdayaan masyarakat. Seperti saat ini saya sudah berada di salah satu UMKM atau mitra binaan dari PT Timah Tbk yang memang ini sangat bermanfaat sekali untuk UMKM yang nanti akan memunculkan lahirnya UMKM baru serta memperkuat ekonomi lokal. Di Desa Kurau, Bangka Tengah, rezeki mengalir dari laut seperti tak pernah surut. Hasil tangkapan ikan yang melimpah tak hanya disyukuri, tapi juga diolah menjadi aneka pangan khas yang menggoda lidah, seperti getas dan kretek. Cita rasa laut yang dikemas dalam bentuk sederhana namun penuh makna. Melihat peluang usaha getas yang cukup berkembang, salah satu mitra binaan PT Timah Tbk, Dina, memulai usaha membuat getas dengan brand Afifa. Usahanya dimulai sejak tahun 2016. Berawal dari usaha keluarga, kini usahanya berkembang pesat hingga memiliki puluhan karyawan. Ia menceritakan, usahanya semakin berkembang setelah menjadi mitra binaan. Peningkatan usahanya juga terlihat dari bertambahnya jumlah pekerja dan produksi yang meningkat. Dina bukan lagi sekedar cerita keluarga, tapi telah menjelma menjadi denyut ekonomi desa yang memberi harapan. Sampai detik ini kita bisa mempunyai karyawan kurang lebih 50 orang. 5 orang terus bertambah terus ya sampai sekarang. Pokoknya seiring berjalannya waktu deh 2025 ya. Kurang lebih 50 orang. Pasti kalau dari omset ya, kalau dari awal-awalnya kita bikinnya itu kita produksinya dari hanya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo sampai sekarang sampai 120 kilo itu per hari. Ya, itu beda lagi ya, kalau 120 kilo itu hanya bahan bakunya aja. Adalah kita dibantu ya dari sini bantuan dana biar kita bisa lebih maju lagi, misalnya membeli alat-alat yang lebih canggih seperti freezer ya, membantu sangat lah untuk kemitraannya. Sering ikut pelatihan ya, kita diajarin ya gimana caranya berjualan di sosial media juga ya, dibekalin ilmu cara berbisnis ya.
Tak hanya menggarap urusan perut lewat sektor F&B, PT Timah juga mengukir jejak di ranah seni dan warisan budaya melalui tangan-tangan terampil para pengrajin timah yang kerap disebut pewter. Logam dingin disulap menjadi karya yang bernyawa. Dari miniatur kapal hingga ornamen megah, kerajinan ini tak sekedar souvenir, tapi menjadi buah tangan bernilai tinggi yang harganya bisa menembus langit. Salah satu pengukir kisah itu adalah Suryono. Sejak tahun 1994, ia setia menari di atas bara, membentuk timah menjadi cerita. Bersama PT Timah, ia tak hanya diberi alat, tapi juga harapan. Dengan bermitra, ia dibekali workshop hingga modal tambahan. Ia juga kerap diajak berkeliling pameran, hingga dibantu pemasaran, sampai pemesanan cindera mata. Dari tahun 94, berdiri sampai 94 sampai sekarang. Banyak sih perubahan. Dari dulu kan kalau sebelum tahu tuh buat binatang-binatang dulu kan. Dia zaman sekarang nih lah baca buat kapal. Habis itulah. Hebat dari kita malah meningkat ilmunya. Banyak tuh. Banyak peningkatan tentang penjualan daripada yang dulu kan sampai sekarang. Pemirsa, dulu mungkin tempat ini sangat berlubang, kering, tandus, dan tidak terawat. Namun, bisa dilihat ia mulai tumbuh kembali. Di Bangka Belitung, bekas lahan tambang bisa dijadikan objek wisata, danau, lahan produktif bahkan bisa menjadi kawasan konservasi satwa liar. Nah, kalau untuk wisata seperti di tempat saya saat ini, yakni di objek wisata Kampung Reklamasi Air Jangkang. Nah, lahan yang tadinya bekas tambang kini dijadikan objek wisata, edukasi untuk masyarakat. Saya akan tunjukkan untuk Anda. Lahan bekas tambang kini disulap menjadi kawasan wisata terpadu yang kian diminati masyarakat. Salah satunya adalah Kampung Reklamasi Air Jangkang yang ada di Desa Riding Panjang, Kecamatan Merawang, Bangka. Dengan mengusung konsep edu-ekotourism, kawasan ini mengintegrasikan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, agrowisata, wisata air, hingga pusat penyelamatan satwa. Kampung Reklamasi Air Jangkang juga kerap menjadi wisata edukasi. Pasalnya, sering didatangi pelajar yang berkunjung secara langsung ke kawasan ini. Kehadiran Kampung Reklamasi Air Jangkang merupakan langkah PT Timah dalam melakukan pengelolaan lahan bekas tambang, di mana kawasan ini terus dikembangkan sebagai upaya untuk menata kembali lahan tersebut. Tidak hanya itu, kawasan ini juga terdapat pusat penyelamatan satwa liar. Berbagai satwa yang dilindungi seperti burung, oa, buaya, satwa endemik Bangka Belitung, serta satwa liar lainnya. Menurut Andy R. Yusuf, manajer PPS Alobi Air Jangkang, ratusan satwa dilindungi yang saat ini direhabilitasi di sini datang dari berbagai sumber, mulai dari penegakan hukum, penyerahan sukarela warga, sampai hasil penyelamatan di lapangan. Di atas lahan berbekas tambang seluas 4 hektar, kini berdiri 37 kandang satwa, lengkap dengan menara pantau, kantor, klinik, dan fasilitas pendukung lainnya. Hampir semua kandang saat ini terisi penuh. Apalagi belakangan ini, kasus konflik antara manusia dengan satwa di Bangka Belitung makin sering terjadi, terutama buaya. Akibat makin rusaknya ekosistem karena aktivitas tambang ilegal.
Ya, memang ini adalah ex-tambang sebelumnya, adalah dari ex-tambang dari PT Timah ya sebelumnya. Di tahun 2005 itu kemudian berhenti ditambang dan kewajiban reklamasi gitu. Di tahun 2018 itu ada kewajiban bahwa PT Timah harus mereklamasi tempat ini, kemudian melalui program reklamasi dan bentuk lain, PT Timah itu bekerjasama dengan Alobi Foundation, di mana kita pemegang salah satu izin untuk pendirian lembaga konservasi khusus Pusat Penyelamatan Satwa, yang fungsinya adalah untuk merescue, kemudian ngerehab, dan kemudian ngerilis satwa-satwa hasil sitaan negara ataupun konflik dengan masyarakat, ataupun satwa seraan dari masyarakat begitu ya. Intinya adalah satwa-satwa dari serang masyarakat atau penegakan hukum yang kita rescue, kemudian kita rehab, kemudian kita rilis atau kita translokasikan ke lembaga konservasi lainnya untuk dirawat sebelum dilakukan animal disposal. Kemudian seluruh lahan ini adalah seluas 4 hektar kurang lebih, itu dikelola dengan Alobi Foundation khusus untuk tempat pusat penyelamatan satwa ini. Tak hanya merawat bumi lewat penataan lahan, PT Timah juga menanam benih masa depan lewat pendidikan. Selama lebih dari 2 dekade, perusahaan ini mengukir jejak melalui program beasiswa Pemali Boarding School, sebuah ikhtiar mulia yang sejalan dengan cita-cita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dalam membangun SDM Indonesia yang unggul. Melalui Pemali Boarding School, PT Timah menyediakan beasiswa penuh bagi pelajar terpilih yang menempuh pendidikan di SMA N1 Pemali. Para siswa juga difasilitasi tempat tinggal di asrama, kebutuhan hidup sehari-hari, dan berbagai sarana penunjang belajar. Program ini menjadi tempat tumbuhnya generasi muda di berbagai daerah. Salah satunya adalah Krizona, pelajar asal Kepulauan Riau yang kini jauh dari kampung halaman demi mengejar cita-cita. Ia mengaku merantau bukan perkara mudah, tapi setiap langkahnya kini menjadi pengalaman berharga. Kalau pengalaman sekolah di sini sih sangat seru ya Kak, karena di sini tuh kita bisa bertemu dengan karakteristik orang-orang baru, suasana belajar yang baru, dan semuanya di sini sangat-sangat sama-sama gitu Kak. Jadi saling rangkul-merangkul. Jadi di sini tuh sangat seru dan tidak ada yang terberatkan. Begitu pula dengan Viola dari Bangka Selatan yang kini menulis babak baru dalam hidupnya dengan tinta keberanian dan juga tekad. Keduanya berharap agar program ini terus berjalan agar bermanfaat bagi anak-anak kurang beruntung lainnya. Pengalaman Viola selama di sini sangat seru sih Kak, karena apalagi ini pengalaman pertama Viola untuk di asrama, kan jauh dari orang tua, pastinya banyak hambatannya lah ya Kak ya, terutama dimana waktu awal-awal masuk itu Viola masih merasa sedih, jauh dari orang tua, tapi lama-kelamaan Viola mulai beradaptasi dengan lingkungan yang di asrama ini, yang dimana program ini kan dikhususkan untuk para peserta didik atau siswa yang kurang mampu dalam melanjutkan pendidikan dalam hal ekonomi kan Kak. Jadi kami ini sangat-sangat merasa terbantu dengan adanya program ini, yang dimana ini tuh bukan hanya ngasih beasiswa aja Kak, ya, tetapi juga ngasih kayak perlengkapan hidup gitu Kak. Terus semua dari mulai perlengkapan sekolah, seragam, dan lain-lain sebagainya, dari mulai konsumsi makan gitu. Sebenarnya konsep dari program ini selain dari menunjang pendidikan akademik siswa, yaitu menunjang untuk soft skill siswa. Karena kita punya banyak beberapa program-program yang menunjang soft skill siswa yang ada di belakang, seperti penanaman kebun jagung, budidaya ikan air tawar, terus ada pengolahan sampah menjadi kompos. Nah, itu banyak program yang sebenarnya yang mereka nggak dapatkan di sekolah bisa mereka dapatkan di asrama. Program-program di sekolah dan program-program di asrama itu saling menunjang, sehingga siswa yang output siswa ada keluar dari sini itu diharapkan bisa siaplah untuk keluar di jenjang selanjutnya. Respon mereka unik sih Mbak, karena nggak nyangka ternyata bisa melanjutkan ke jenjang SMA, karena mereka di beberapa daerah itu udah sampai putus harapan, nggak bisa sekolah lagi ketika nggak dibantu dari PT Timah, sehingga orang tua pun bisa menyiapkan anaknya untuk lebih bisa untuk kuliah, misalnya lebih dari itu. Tambang bukan harus selalu jadi luka di tanah Ibu Pertiwi.
Jika dikelola dengan hati dan visi berkelanjutan, penambangan timah justru bisa menjelma jadi ladang harapan. Bukan hanya menggerakkan roda perekonomian lokal, tapi juga menjaga nyawa-nyawa liar di hutan, hingga menanam benih masa depan lewat investasi pendidikan. Karena tambang sejatinya bisa menjadi suluh, bukan bara. Asal ditambang dengan nurani, bukan hanya nafsu eksploitasi. Ya, perjalanan timah bukan hanya soal produksi dan juga ekspor, namun lebih dari itu. Perjalanan timah juga bagaimana cara merawat bumi, memberdayakan manusia, dan juga berkelanjutan. Karena pada akhirnya kekayaan alam bukan sekedar untuk digali, tapi diwariskan. Bukan hanya untuk generasi kini, tapi untuk anak cucu di masa depan. Dan mungkin di satu sudut tanah yang dulu tandus dan terluka, kita akan menemukan kehidupan baru yang tumbuh dari bijak mengelola, bukan rakus merampas. Inilah potret tambang yang bukan hanya memberi hasil, tapi juga makna. Tambang yang tak sekedar mengejar emas dunia, tapi juga menambang cahaya bagi masa depan bangsa. Dari Bangka Belitung, Serliana Salsabila dan juru kamera Hari Oriantomo, CNBC Indonesia, Beyond Business.